Surakarta pernah jadi pusat budaya Jawa, tapi juga jadi saksi betapa revolusi sosial bisa membalikan arah sejarah. Tahun 1946 bukan sekedar peristiwa, tapi luka sejarah yang membuat Solo tak lagi istimewa secara administratif. Gerakan anti Swapraja dengan idealisme dan kekacauannya meninggalkan jejak yang sulit dipulihkan. Sementara Yogyakarta dengan langkah politik dan pengorbanan nyata dari sultannya berhasil memposisikan diri sebagai mitra strategi republik. Dan dari sanalah keistimewaan lahir bukan karena garis keturunan, tapi karena pilihan sejarah. Kang Rendra Agusta mengajak kita untuk tak hanya membaca sejarah, tapi memahaminya, bahkan keistimewaan tak diberikan, tapi dibuktikan. Inilah menyibak masa-masa genting yang pernah menentukan arah kota Solo dan membuka ruang refleksi bagi masa depan. Tahun 1945, Nusantara berada di ambang kemerdekaan. Tapi di Surakarta, dua tahta kerajaan justru runtuh. 22 Januari, Mangkunegoro ke-7 wafat. Disusul 22 Juni, Pakubuwono ke-11 tutup usia. Tanpa penguasa senior, kota Solo dihadapkan pada situasi genting. Raja-raja muda menggantikan, namun gelombang revolusi sosial tak bisa dibendung. Pada tahun 1946, pecah gerakan anti Swapraja. Istana Mangkunegaran dan Keraton Surakarta diguncang oleh rakyatnya sendiri yang menuntut perubahan dan kesejahteraan yang tak kunjung merata. Di tengah konflik ini muncul tokoh penengah, yaitu Dr. Muwardi, bangsawan sekaligus dokter rakyat yang dekat dengan kalangan republik. Namun sejarah mencatat akhir yang pahit. Surakarta kehilangan status istimewanya, bukan karena kalah perang, tapi karena kalah merangkul zaman. Sementara itu, Yogyakarta memilih jalur berbeda. Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Paku Alam ke-8 bergabung aktif dalam republik, menjadi penopang negara muda yang baru berdiri. Lalu mengapa Jogja diangkat menjadi daerah istimewa, sementara Solo justru ditinggalkan? Dalam penelusuran bersama Kang Rendra Agusta, kita akan membuka babak sejarah yang krusial saat masa depan Solo ditentukan bukan oleh tahta, tapi oleh suara rakyat dan gemuruh zaman. Ada masa-masa krusial. Masa-masa krusial itu di mana kenapa kok Solo tidak seselamat Jogja gitu kan? Kadang-kadang kita sering membanding-bandingkan gitu. Kenapa kok Jogja selamat ya gitu ya? Kok Solo, kok Surakarta Raya itu nggak selamat gitu ya? Terus kemudian ada gerakan anti Swapraja, gerakan anti keraton. Karena tiba-tiba tahun 44 Mangkunegoro 7 itu meninggal dan digantikan Mangkunegoro 8 yang sangat muda. Dan Juni 45 mendekati kemerdekaan itu Pakubuwono 11 juga meninggal. Jadi teman-teman bisa membayangkan bagaimana kondisi keraton dan puro ketika dipimpin oleh raja yang sangat muda banget malahan ya. Kemudian gerakan itu mulai menghantam puro dan keraton itu sebenarnya dimulai dari April 46 itu. Jadi sebenarnya daerah istimewa Surakarta itu pernah hadir selama 2 tahun. Jadi tahun 45 dan tahun 46. Tapi pertengahan tahun 46 daerah istimewa itu kemudian dihantam oleh gelombang anti Swapraja gitu ya. Jadi anti keraton dan anti puro. Nah, salah satu tokohnya yang jadi penengah adalah Dr. Muwardi. Jadi Dr. Muwardi ini kan salah satu juga yang bangsawan di Mangkunegaran, tapi juga dekat dengan orang-orang republik begitu.
Pelaku utamanya adalah guru-guru dan lurah. Guru di guru di MN tuh revolusi. Jadi guru-guru ini kan tercerahkan lebih dulu toh, secara intelektual gitu. Mas Juni itu nak beri aja, sampai ke Mas Rudi. Monggo. Sama sana belakang tenden tembok. Tapi kesejahteraannya nggak terjamin. Betul. Oh, iya. Karena itu sebenarnya. Jadi karena di level tengahnya para mantri-mantri ini nggak serius mengurus lurah dan guru, akhirnya ada gerakan tanggal 23 Mei tahun 46 itu lurah-lurah se-Wonogiri dan Tawangmangu ini nanti plus Sragen satu hari setelahnya tanggal 24 Mei lurah-lurah dan guru-guru se-Sragen itu menyatakan menolak bergabung dengan Puro Mangkunegaran dan Keraton. Dan sejak itu terjadi clash besar sekali ya. Jadi kemudian Surakarta tak lagi sama gitu. Ya, itu mengerikan banget. Sangat politik, tapi ini nanti berangsur-angsur sampai tahun 66, 67 lah gitu. Ada chaos terus-menerus di Surakarta. Ini kita bahas lain waktu aja. Gitu ya. Surakarta tak lagi sama bukan karena putus cinta ya. Iya, tapi karena guru-guru. Surakarta pernah jadi pusat budaya Jawa, tapi juga jadi saksi betapa revolusi sosial bisa membalikan arah sejarah. Tahun 1946 bukan sekedar peristiwa, tapi luka sejarah yang membuat Solo tak lagi istimewa secara administratif. Gerakan anti Swapraja dengan idealisme dan kekacauannya meninggalkan jejak yang sulit dipulihkan. Sementara Yogyakarta dengan langkah politik dan pengorbanan nyata dari sultannya berhasil memposisikan diri sebagai mitra strategi republik. Dan dari sanalah keistimewaan lahir bukan karena garis keturunan, tapi karena pilihan sejarah. Kang Rindra Agusta mengajak kita untuk tak hanya membaca sejarah, tapi memahaminya, bahkan keistimewaan tak diberikan, tapi dibuktikan. Inilah menyimak masa-masa genting yang pernah menentukan arah kota Solo dan membuka ruang refleksi bagi masa depan kita bersama.